Tiga. Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Regina Vianney dari caleg luar negeri untuk PDIP, ya. Ya, Apa betul. caleg caleg untuk luar negeri dari PDIP, gitu ya. Apa kabar, Regina? Baik, Buce. Wah, Manggilnya Kak Buce ya, boleh ya? ya. Jadi Regina ini belakangnya ini tuh apa apa tuh apa SSO SOS minta Kasus pertolongan atau MIKOM, apa itu? Singkatannya apa tuh? Sarjana Sosial dan Master Komunikasi Kak Buce. Aduh, keren banget. Jadi itu nama gelar ya? SS Iya, SOS. betul. Iya, aku lulus S2 kemarin. Oke, S1-nya apa nih? S1-nya aku ambil FISIP Ilmu Komunikasi dan Politik, S2-nya pun sama. Oh, jadi memang kamu fisik, ilmu politik, apa? Iya, Fisik dan Ilmu ilmu politik. Komunikasi dan Politik. Betul. Oh, gitu ya. Boleh tahu nih, Regina ini orang apa nih? Dari mana? Dari suku mana ini? Kalau bisa. Baik, perkenalkan nama saya Regina Viani Ayudia. Saat ini seperti yang tadi Kak Buce udah sampaikan ya, Ya, saya maju caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta dengan daerah pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Tadi ya, Kak Buce sempat nanya asal saya dari mana. Saya lahir di Jakarta. ya. Dan saya asli dari Solo, Mangkunegaran 5 dari ayah saya dan untuk ibu saya dari Sragen Manado. Jadi campuran. Oke, sebentar. Solo Mangkunegaran 5, maksudnya kamu masih turunan keraton? Iya, betul. No Ayahku. way. Oh ya? Iya. Wow. Tapi kayaknya ada darah Tionghoanya juga ya? Iya, kan biasa kalau di Jawa Tengah kan kebanyakan dari Fujian ya, yang pada datang ke sana keturunan dan segala macamnya gitu. Jadi emang mungkin dari ayah saya ada keturunannya juga, Kak Buce. Luar biasa. Jadi papa itu dari campuran Tionghoa dan juga dari Mangkunegaran, Pura Iya, Mangkunegaran. betul. Iya. Wow, mantap ya. Dan mama dari Manado, Iya, betul. cenderung bisa bahasa Manado, Ngana? Nggak bisa, bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa. Oke, oke. Ya, So itu sedikit gambaran dari kamu ya. Jadi kamu adalah campuran dari Jawa dan Manado. Dan dari betul. namanya kayaknya Katolik nih, benar ya? Iya, betul. Saya Katolik Katolik. ya. Memang Ya. di apa di Solo itu banyak Katolik ya. Jawa Manado ya. Nah, Iya. udah berapa lama nih kamu terjun di politik? Kalau boleh tahu, Baik, saya di politik sejak tahun 2018, Kak Buce. gitu ya. Jadi memang saya memulai semuanya berproses dari bawah. Saya masuk ke dalam saya Partai PDI Perjuangan yang bernama Banteng Muda Indonesia. Saat itu saya menjabat sebagai Ketua Ekonomi Bidang Kreatif, Ekonomi Digital dan Pariwisata. Dan kemudian 2019 saya dipilih Sebentar, oleh partai. sebentar. Maaf. Kamu apa menjabat sebagai ekonomi bergerak di ekonomi wisata itu pusat PD pusat apa PDIP Solo? Enggak, jadi saya karena base saya di Jakarta, kemarin di Banting Muda di tahun 2018, itu saya di Provinsi DKI Jakarta, di saya partainya, Pak. Oh Nah, di kemudian partainya, ya, di partai pusatnya, di saya partai di di Provinsi sayap. DKI Jakarta, betul. Oke. Heeh. Jadi Dan provinsi kemudian Jakarta, ya. betul, dan kemudian di 2019 saya dipercayakan oleh partai untuk di kepengurusan wilayah struktur partai wilayah Jakarta Selatan sebagai wakil ketua. Hmm. Seperti itu. Sebagai apa wakil ketua apa? Wakil ketua Pak di Jakarta Selatan. Wakil ketua Jadi PDIP Jakarta Selatan. iya, betul. Oh, dan saya dengar Betul. juga kamu ini kayaknya saya dengar kabar burung, kamu sering ke Cina juga ya? Ada Iya. apa ya? Bisnis atau gimana bisa ceritain sedikit? Baik, ya mungkin sebagai gambaran singkat ya Kak Buce. Jadi Ya. memang sebelum masuk ke politik dari 8 tahun lalu itu saya sudah menjalankan usaha UMKM seperti itu. Jadi Oke. memang background saya adalah pelaku usaha UMKM. Saya membuat produk-produk skincare di mana pabrik saya ini bersifat maklun. Jadi perusahaan ini kita bisa OEM seperti itu. Jadi saat ini lebih dari 300 produk lokal UMKM skincare yang ada di Indonesia itu bikinnya di saya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu komitmen saya juga bahwa saat saya mendirikan usaha
UMKM ini harus bisa berdampak kepada masyarakat luas. Maka dari itu, profitnya dari usaha ini selalu saya pakai untuk program pemberdayaan masyarakat. Hmm. Jadi ini jauh sebelum saya masuk ke politik seperti itu. Jadi saya sudah sering datang berkunjung ke masyarakat. Saya membuat pelatihan-pelatihan bagaimana, terutama khususnya kaum perempuan, kita bisa dari rumah sambil ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus suami, kita bisa tetap mandiri secara finansial seperti itu, Kak. Nah, kemudian profitnya ini juga saya pakai untuk pengobatan anak kanker yang ada di Indonesia. Jadi memang komitmen panggilan saya ini panggilan kemanusiaan memang sudah jauh saya sebelum saya maju masuk politik apalagi nyalek ya Pak ya. Ya. Jadi memang ini panggilan hidup saya gitu dan kalau tadi Kak Buce juga nanya sering bolak-balik ke China gitu. Iya betul gitu karena memang saat ini saya juga menjabat di pusat Dewan Perwakilan Pusat Banteng Muda Indonesia di bidang hubungan internasional. Jadi Hmm. saya sering menjadi delegasi dari partai untuk mengikuti konferensi-konferensi internasional di beberapa negara. Dari situ saya banyak membina hubungan baik-baik dengan politisi-politisi muda di beberapa negara juga, salah satunya dari China, seperti Luar itu. Jadi biasa. tadi Hmm. kalau Terus? Kak Buca juga nanya, apa yang kamu lakukan gitu? Ya tadi mungkin saya juga sudah sempat sharing secara pribadi ke Kak Buca ya, bahwa saya tuh melihat bahwa di Indonesia ini banyak sekali tantangan yang dihadapi, salah satunya masalah pengangguran dan tingkat SDM kita yang masih rendah seperti itu. Jadi kembali lagi Kak, karena memang panggilan saya adalah saya ingin berkontribusi untuk kemanusiaan baik di melalui politik ataupun melalui usaha ataupun secara saya sebagai individu. Maka dari itu dengan adanya network yang saya miliki di luar negeri karena adanya hubungan-hubungan diplomasi, maka saya mencoba untuk attract investor, direct investor buat invest di negara kita gitu Pak. Jadi memang saat ini kan kita tahu APBN kita itu jumlahnya sangat terbatas. Hmm. Sedangkan kita membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang begitu besar gitu. Jadi dari beberapa negara saya mencoba untuk melobi untuk mengajak mereka investasi di negara kita seperti itu sehingga apa peluang pembukaan tenaga lapangan pekerjaan ini bisa menjadi luas dan transfer knowledge-nya pun bisa kita dapatkan dari mereka yang ekspertis dari luar Indonesia seperti itu Pak. Tapi jangan dipungkiri juga dan sebelum saya mengajak mereka masuk ke Indonesia untuk investasi, saya juga clear ke mereka bahwa saya bilang saya akan membantu Anda buat establish di sini, tetapi minimal 90% itu harus menyerap tenaga kerja lokal kami gitu. Jadi ini udah harga mati Pak, ini nggak bisa dinego Regina tapi gini saya nggak mau tahu kalau nggak saya nggak akan bantu mereka untuk establish bisnisnya di sini. Mungkin seperti itu Pak, singkat cerita kenapa saya bolak-balik keluar tidak hanya ke Cina tapi ke beberapa negara lainnya juga. Terima kasih. Menarik sekali ya. Saya senang sekali di kali ini di apa politik banyak politikus muda yang terjun ke dunia politik seperti kamu, Abraham. Wah, saya senang banget. Banyak politik-politik sudah waktunya ini anak-anak muda ngambil alih ya. Nah, Ya. kenapa nih kamu pilih Ganjar dan Pak siapa Pak Mahfud? Kenapa? Apa yang membuat kamu suka dari Ganjar? Baik, mungkin kalau ditanya sedikit track back ke belakang ya Pak gitu. Jadi buat saya segala sesuatu yang ada baik di usaha ataupun di dalam kehidupan apalagi di politik itu membutuhkan proses Pak gitu. Hmm. Jadi buat saya itu nggak ada yang instan karena setiap kali kita menghadap di dalam hidup ini kan pasti banyak masalah ya Pak ya. Jadi Hmm. saya nggak bisa melulu untuk oh ya udah nih saya mendapatkan satu posisi jabatan tertentu kemudian saya bisa berlaku semena-mena gitu atau sesuka saya gitu. Tidak seperti itu gitu dan maka dari itu ketika saya terjun ke politik saya memutuskan masuk ke partai PDI Perjuangan. Hmm. Karena apa? Saya tahu PDI Perjuangan ini memiliki ideologi Pancasila. Hmm. Indonesia ini negara majemuk. Saya sendiri kaum minoritas, Pak. Saya Katolik, saya perempuan, saya Hmm. minoritas. Hmm. Tapi saya merasa dengan adanya ideologi Pancasila yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, saya banyak belajar akan hal-hal bahwa uh, Indonesia ini negara besar tapi kita bisa tetap bersatu gitu. Kita bisa tetap saling kolaborasi buat berkontribusi kembali untuk negara kita apapun suku, agama dan ras kita seperti itu. Maka dari itu sejak 6 tahun lalu saya memutuskan untuk masuk ke PDI Perjuangan dan saya melakukan program-program kemanusiaan yang memang sebelumnya sudah saya lakukan di sini karena memang dikenal PDI Perjuangan kan sebagai partai wong cilik ya Pak ya. Jadi Hmm. saya banyak touch langsung juga dengan masyarakat secara umum gitu, baik yang ada di Indonesia ataupun pekerja-pekerja migran yang ada di luar negeri
negeri gitu. Jadi kalau misalnya Bapak nanya, kenapa pilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD? Yang pertama, satu Pak, kita sama-sama kader Banteng. Yang kedua, memang saya melihat betul Pak bagaimana kita ini digembleng secara personal, secara individu, dipersiapkan ketika kita sudah menjadi pemimpin di kedepannya, ini bukan menjadi pemimpin yang akan serakah terhadap segala sesuatunya dan menyalahgunakan kekuasaan gitu ya. Mungkin Hmm. saya bisa bilang Pak Jokowi adalah salah satu contoh success story kader yang ada pada saat itu di PDI Perjuangan seperti itu Pak. Dan saya jujur sebagai anak muda, saya melihat harapan gitu. Saya melihat 10 tahun belakangan ini Indonesia benar-benar dipandang di dunia internasional. Saya Hmm. bangga banget dengan hal itu. Namun karena ada satu dan lain hal, ini membuat sebenarnya hati saya juga terluka gitu ya Pak ya, sebagai anak muda yang saya punya junjungan sebenarnya. Tapi apapun yang terjadi pada saat ini, dunia politik saat ini, saya percaya ini kita semua akan kembali berkontribusi buat negara kita gitu. Karena kita pengen Indonesia juga, apalagi mendukung Indonesia emas di 2045, semuanya kita akan harus berkolaborasi menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa lebih diperhitungkan lagi di mata dunia seperti itu Pak. Jadi kalau kembali pertanyaan Bapak, kenapa saya pilih Bapak Ganjar Pranowo gitu? Karena kembali lagi Pak, eh, ketika kita mau melakukan serve kepada community, serve kepada masyarakat, ini tidak bisa dibikin-bikin, Pak. Kita nggak bisa menjadi pribadi yang pura-pura karena ada kepentingan politik, kita mau nyalek, kita mau maju sebagai pemimpin, kita datang ke masyarakat, halo, hahaha, dengan segala gimmick, itu tidak bisa, Pak. Itu harus berasal dari ketulusan hati. Jadi apapun kebijakan yang dihasilkan, apapun program yang dihasilkan, itu benar-benar pro kepada masyarakat. Hmm. Mungkin ini, Pak, yang menjadi keputusan saya buat saya tegak lurus seperti itu. Bagus ya. Nah, ini aku lihat nih di banyak di grup-grup kamu ada stunting. Apa tuh stunting? Bisa ceritain Baik. sedikit yang kalian lakukan stuntingnya. Ya, jadi kalau stunting ya memang kita ketahui ya Pak, saat ini 22% di Ya, Indonesia itu anak balita itu mengalami stunting, di ya, mana kita kurang gizi Pak, gitu. Jadi ya. sebenarnya terkadang kita ini lalai, apa stunting nggak apa-apa, kurang gizi kan mereka ini bukan kita gitu ya. Kadang-kadang stunting ini selalu digolongkan kepada mereka yang menengah ke bawah gitu, padahal tidak juga Pak gitu. Sejujurnya saya di sekolah anak saya sendiri yang saat ini masih berusia 5 tahun pun banyak anak-anak yang stunting. Karena apa? Saking sibuknya orang tua, anak hari-hari cuma dikasih nugget, sosis, makanan frozen. Hmm. Dan ini gizi yang kurang sebenarnya. Ini adalah edukasi yang perlu dipaparkan kepada masyarakat bahwa makanan bergizi itu bukan makanan yang mahal, Hmm. tetapi harus mengandung gizi yang seimbang. Hmm. Karena apa? Ketika seorang ibu peduli terhadap gizi ataupun nutrisi keturunan mereka, ini akan menghasilkan generasi-generasi emas, Pak. Ini akan membawa Indonesia secara pemikiran, kemampuan berpikir, cara kita berdaya saing di global nantinya ini akan berpengaruh Pak gitu. Maka dari itu program stunting merupakan salah satu program utama saya juga karena ini juga program pemerintah yang saya juga bantu sosialisasikan ke masyarakat karena saya pengen anak-anak Indonesia ke depannya bisa lebih cerdas lagi seperti Nah, ini itu. foto ini bikin apa nih? Orang-orang lagi foto apa? Kenapa begitu banyak Baik. orang lagi foto pakai baju khas kamu? Ini ceritanya ini pegawai pabrik kamu yang kamu suruh atau apa ya? Gimana ceritanya? Enggak lah, Pak. Enggak. Jadi gini ya, Pak. Karena memang seperti saya kembali katakan, buat saya politik ini bukan untuk mencari jabatan, bukan Ya, untuk mencari kekuasaan. Tapi ini betul. bagaimana kita bisa serve atau give back to the community itself gitu. Jadi Ya. kalau Bapak tanya ke saya, ini orang-orang pabrik saya, tidak Pak, tidak sebanyak itu orang pabrik saya juga seperti itu. Jadi memang mereka hadir karena memang mereka memiliki niat untuk Hmm. mereka mengikuti program-program yang saya jalankan. Ketika saya turun bertemu sama mereka, Pak, saya bukan membuat diskusi, menyerap aspirasi dengan janji-janji caleg, enggak, Pak. Saya datang membawa program pelatihan UMKM, saya datang bekerja sama dengan MasterChef mengajarkan menu-menu apa yang sesuai untuk mengatasi stunting. Jadi real impact yang mereka dapatkan, gitu, Pak. Oke, Jadi karena saya, sebentar, ya, sebentar. Menu-menu apa yang tidak mahal tapi bisa membantu stunting? Menu, berikan contoh. Lebih ini, baik. seperti Ya, apa? jadi saya karena bekerja sama juga dengan MasterChef Indonesia, Pak. Saya selalu membawa MasterChef ini untuk cooking demo kepada kaum ibu-ibu muda ya yang ada ataupun mereka yang lagi hamil. Nah, menu-menunya itu dibuatkan oleh MasterChef, Pak. Jadi memang menu-menu bahan Indonesia ini bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar, seperti lele, kemudian tempe dan tahu, kemudian juga banyak-banyak makanan-makanan pengganti gitu seperti ayam tapi tidak di deep fried, yang benar-benar dikukus dan itu benar-benar
harganya pun satu potong ayam itu bisa dipakai untuk beberapa anak gitu Pak. Karena itu nanti diolah kembali, dikukus dan tidak di deep fried, tidak menggunakan minyak goreng seperti itu. Begitu pula untuk makanan seperti lele, ikan nila itu pun mengandung khasiat protein yang sangat-sangat bermanfaat gitu. Dan itu semua sudah ada menunya, sudah ada kandungan gizinya yang itu selalu saya sosialisasikan kepada masyarakat seperti itu Kalau Pak. aku lihat ya muka-mukanya di sini muka-muka gendut. Tidak kurus-kurus kayak di Afrika yang kekurangan ini perutnya buncit, busung lapar. Ini gendut-gendut. Apa ndak kelebihan? Kenapa bisa stunting? Apa ndak kelebihan makanan nih ceritanya? Malah kegelebihan gizi. Menurut kamu gimana? Maaf ya Pak, sebelumnya tidak baik untuk body shaming Pak, karena biar bagaimana juga Oh kita iya, ini kaum perempuan kan kita juga melahirkan, kemudian kita ya. juga Nggak banyak yang maksud saya nih, maksud ya, saya tidak kurus. Karena dalam pikiran saya stunting itu orang yang kurus, kurus kering. karena yang stunting itu adalah anak-anaknya Pak, anak-anak Oh, bayi ataupun anak-anak kecil yang pada saat mereka melahirkan, maka itu edukasi diberikan kepada ibu-ibu yang mereka memang program hamil atau mereka yang punya anak kecil. Jadi ya. bukan kepada ibu-ibunya Pak seperti itu, namun menu bergizi ini bisa berlaku bagi seluruh anggota keluarga seperti Oh, itu Pak. iya, luar biasa. Jadi ini adalah profil daripada Regina Vianney yang akan run untuk Jakarta Pusat dan luar negeri. Iya, Nah, betul. menurut kamu, kenapa kamu bagus untuk bisa mewakili untuk luar negeri? Kira-kira apa Baik, yang bisa kamu berikan untuk apa diaspora luar negeri ini? ya, baik. Untuk teman-teman diaspora, dimanapun teman-teman berada, ya mungkin memang kembali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya masuk ke politik, saya maju menjadi caleg ini bukan semata-mata untuk mengejar jabatan atau untuk mencari kekuasaan, tapi memang saya memiliki panggilan dari jauh-jauh bertahun-tahun sebelumnya bahwa saya memang ingin berbuat bagi sesama kita gitu. Jadi dengan network yang saya miliki, dengan kemampuan yang saya miliki, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depannya untuk membantu teman-teman diaspora mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu. Kebetulan memang saat ini saya juga belum sampai ke Los Angeles ya Pak, karena waktunya juga sangat terbatas seperti itu dan jarak tempuh juga yang jauh gitu. Tapi saya tahu kurang lebihnya dari serap aspirasi dengan teman-teman diaspora, permasalahan-permasalahan dihadapi. Ini tuh kurang lebihnya sama juga seperti yang ada di Malaysia. Kebetulan saya juga sudah melakukan tindakan konkret. Saya melakukan hubungan diplomasi juga dengan pemerintahan Malaysia, dengan imigrasi di Malaysia, dan kemudian dengan atase imigrasi kita juga berkaitan dengan dokumen untuk teman-teman pekerja legal. Kemudian kemarin dari China juga ada yang beasiswanya itu juga tertipu gitu karena oleh pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab gitu. Saya berkomitmen saya jadi atau tidak jadi ini akan tetap saya perjuangkan dengan network yang saya miliki gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi Pak, dengan network yang saya miliki saya berharap saya dengan Kabuce dan Kabuce bisa menjadi perantara saya juga untuk mengkonekkan dengan teman-teman diaspora lainnya sehingga saya bisa mengescalate lah apa yang saya miliki untuk kita bisa berkolaborasi menanggulangi hal ini dengan langkah-langkah sederhana. Seperti itu, Kak. Terima Bagus sekali kasih. ya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi sekali lagi, Regina ini juga sebenarnya adalah businesswoman sebenarnya ya. Jadi kamu Ya membuat berapa beneran. berapa dek? Jadi kamu saya dengar waktu itu di Bali, kamu membuat apa sabun-sabun yang dipakai di hotel-hotel. Bagaimana Oh ceritanya? iya. Ya, Iya, jadi memang usaha utama saya tadi UMKM. Jadi saya membuat skincare seperti sabun, shampoo, lotion. ya, Kemudian pada saat COVID kemarin saya juga membuat sanitizer dan disinfektan, tapi semuanya berbahan natural Indonesia. Dan ya. bisnis saya ini dari awal memang saya ingin mempromosikan produk lokal Indonesia bahwa kita kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk asing gitu Pak. Jadi saya memang dari awal saya sudah melakukan ekspor ke beberapa negara juga gitu. Nah, kemudian pada saat COVID kemarin saya memang pindah ke Bali karena saya tahu Bali ini merupakan tempat pariwisata yang paling terdampak dengan keberadaan COVID. Semua hotel, villa, semua tutup. Dan salah satu peraturan Pemprov adalah harus, kalau mau buka mereka harus ada sanitizer kan Pak. Gitu. Jadi yang saya lakukan, saya nyetir mobil keliling-keliling Bali, saya datang ke hotel-hotel, ke villa-villa, saya membawa produk sanitizer saya untuk saya sumbangkan ke hotel-hotel dan villa-villa tersebut. Gitu. Jadi dengan harapan apa, paling tidak ini bisa membantu mengurangi kos mereka untuk sanitizer seperti itu Pak. Jadi mereka tetap bisa beroperasi tanpa mengurangi Sanitizer-nya apa bau apa aroma apa nih?
aroma Saya melati, menggunakan pure, bawah. saya menggunakan essential oil pure sih Pak. Jadi memang karena saya ada apoteker dan formulator sendiri, jadi kita bisa membeda-bedakan Pak. Misalnya kayak satu hotel ini berbeda aromanya dengan hotel lain gitu. Meskipun kandungannya sama, tapi aromanya berbeda seperti itu. Gitu. Mereknya apa kalau boleh tahu? Kalau misal karena saya OEM Pak Maklun, biasanya saya pakai merek hotel-hotel tersebut. Jadi saya buatkan. Sebagai contoh, waktu itu saya masukin juga ke Karma Kandara Pak. Itu saya bikin pakai mereknya Karma Kandara Hotel. Sebentar, ke apa? Angkatan Darat? Akamandara? Karma Kandara, Pak. Apa itu? Atma Hotel di Kandara. Bali. Hotel Oh, ada villa dan hotel di Bali. Jadi saya biasanya membuatnya kemana saya menyumbang di situ saya buatkan pakai nama hotelnya mereka, Pak. Gitu. hmm. Jadi ini sampel sekalian untuk menguji coba ya. Kalau mereka suka gitu nanti mereka bisa order lagi gitu ya. Oh, enggak sama Nah, sekali sih, Pak. Saya enggak enggak juga. ada niatan ke sana karena memang niatan saya adalah saya Nah, menyumbang aja gitu. Karena memang sebelumnya saya sudah melakukan ekspor ke beberapa hotel di luar juga sih, Pak, gitu. Jadi ini tidak ada hubungan ini benar-benar kemanusiaan aja gitu. jadi basically kau punya produk andalan andalan ini apa? Skincare atau lotion, sanitation Dari atau apa? perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Oh, gitu ya. Betul, sampai pewangi ruangan juga saya buat. Wah, luar biasa. Jadi mereknya disesuaikan dengan permintaan apa konsumen. Betul. Iya, betul. Terima kasih Regina untuk waktunya. Terima Tolong, kasih Kak ini Buce. adalah gambar di belakang saya deklarasi relawan Ganjar di LA ini ya. Jadi Baik. kemarin tanggal 20 Januari atas pimpinan siapa? Ada Teddy, ada Toar, ada Utomo, ada Hengki, teman-teman kami. Mereka ada Ya, deklarasi Ganjar, juga ada Zoom dengan Ganjar. Katanya kurang lebih 80-100 orang datang ya. Jadi ini baik. kurang lebih saya akan forwardkan YouTube kamu ini ke mereka supaya they have an Ya, option ya, Pak. untuk kalau ini apa bisa untuk memilih Regina. Kalau memilih Baik. Regina, coblos nomor 3, betul? Tiga. Presidennya nomor tiga, calegnya nomor tiga dari partai nomor tiga. Waduh, sempurna banget, untung banget dapat nomor itu. Gampang Jalan diingat, Tuhan, ya. Pak. Jadi 333 ya, 333. Iya, Oke, ya. betul. Terima kasih Regina, Terima selamat kasih banyak malam Kak dari Buce. LA. Ya, selamat siang.